Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, tetap sehat, mengikuti pelajaran meskipun kalian berada di rumah. Kita lanjutkan materi IPS selanjutnya. Tetap bab 1 tentang manusia, tempat, dan lingkungan. Kita pelajari tentang perubahan akibat interaksi antar ruang. Perkembangannya, pusat-pusat pertumbuhan, perubahan penggunaan lahan, perubahan orientasi mata pencaharian, lanjut, perkembangan sarana dan prasarana, dan adanya perubahan sosial dan budaya. Juga perubahan komposisi penduduk. Perkembangannya, pusat-pusat pertumbuhannya meliputi pergerakan informasi atau orang maupun barang menuju suatu lokasi tertentu, seperti pada contoh akan menimbulkan pemusatan aktivitas tertentu. Jika di lokasi tersebut berkumpul banyak informasi, orang maupun barang, maka lokasi tersebut akan menjadi pusat kegiatan manusia. Nah, pusat kegiatan itu berkembang menjadi kota. Fungsi kota tersebut adalah sebagai pusat kegiatan manusia dan akan menyesuaikan diri terhadap aktivitas berbagai kepentingan, baik kepentingan ekonomi yang ada di dalam kota tersebut. Lanjut, tentang perubahan penggunaan lahan. 1. Aktivitas manusia di pusat kota itu menyebabkan adanya keinginan manusia untuk memiliki tempat tinggal di kota agar lebih dekat dengan aktivitas yang ada di jalan raya. Hal ini menyebabkan timbulnya permasalahan yang berakibat dengan ketersediaan lahan. Selanjutnya, ketersediaan lahan di permukaan bumi itu sangat terbatas, sedangkan kebutuhan manusia akan lahan terus bertambah dan seiring dengan pertumbuhan manusia. Saya lanjutkan. Konservasi harus diupayakan untuk tidak merusak lahan yang subur. Digunakan untuk memenuhi kebutuhan lahan tersebut, maka terjadilah perubahan penggunaan lahan. Contoh, sawah dan perkebunan itu seringkali beralih fungsi sebagai lokasi pemukiman, industri, juga perdagangan. Nah, perubahan tersebut itu penggunaan lahan pertanian sering dinamakan konversi lahan. Saya lanjutkan tentang perkembangan sarana dan prasarana. Adanya pergerakan informasi, orang dan barang terjadi di perkotaan. Tentunya memerlukan sarana dan prasarana yang mampu menunjang kelancaran kegiatan tersebut. Kamu lihat tentang beberapa contoh sarana prasarana yang dapat menunjang kegiatan tersebut. Contoh jalan raya, kendaraan, fasilitas umum, dan media komunikasi yang baik akan menunjang kelancaran interaksi tersebut. Nah, timbul perubahan sosial dan budaya. Adanya interaksi antar ruang yang dilakukan oleh penduduk dari satu tempat ke tempat yang lain akan diikuti dengan adanya interaksi sosial. Di antaranya, anggota tersebut dapat terjadi saling memberi perubahan pengaruh yang terkait dengan norma dan nilai yang dianut oleh masing-masing individu atau kelompok. Interaksi dapat terjadi karena dari penduduk asal yang memiliki nilai dan norma yang berbeda
dengan penduduk pendatang sehingga dapat menimbulkan suatu saling mempengaruhi satu sama lain. Nah, kamu lihat tentang perubahan komposisi penduduk. Maksud dari perubahan komposisi penduduk terjadi pada interaksi ruangan yang terjadi dalam bentuk pergerakan manusia akan membuat konsentrasi penduduk dalam suatu wilayah. Sekarang akibat perubahan interaksi antar ruang. Kamu lihat 3 itu ada ekonomi, sosial, dan wilayah. Terus perubahan ekonomi, apa saja? Kebutuhan hidup penduduk, pertumbuhan ekonomi meningkat, daya saing ekonomi meningkat, dan masyarakat lebih konsumtif. Kebutuhan penduduk terpenuhi, pertumbuhan ekonomi meningkat, daya saing ekonomi meningkat, dan masyarakat lebih konsumtif. Nah, ini kamu lihat, meningkatkan kualitas pendidikan, keterampilan sumber daya manusia bertambah, daya saing sumber daya manusia meningkat, dan pola berpikir masyarakat lebih rasional. Kalian sudah nyimak pelajaran ini? Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan selalu bahagia.